Halo, selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang, apa Oke, kabar? kabar baik saya Pak Rahmat. Kabar Bapak sendiri bagaimana nih Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Hari ini Bapak masih WFH atau seperti apa Pak? Masih WFH Masih WFH di ya. rumah nih. Baik. Iya, Baik Pak Rahmat, kita akan berbicara nih mengenai tadi seperti saya sudah prolog kepada audiens kita. Jadi kita pengen tahu nih sebenarnya selama sebelum COVID dan kemudian pada masa COVID ini apa sih yang terjadi dengan Bukalapak? Ya, kan? Apa saja sih strategi yang tertunda atau apa saja sih strategi yang sudah berjalan? Mungkin saya ingin mulai dengan Pak Rahmat ini adalah sebelum kita bicara COVID-nya dulu nih Pak. Saya ingin kita merewind dulu. Sebenarnya selama COVID belum terjadi di Indonesia, apa saja sebenarnya strategi Bukalapak di 2020 nih Pak? ya. Terima kasih Mas Syukri. Jadi buat Bukalapak sendiri dalam menjalankan strateginya itu kita punya guiding principle ya, yaitu misi Bukalapak sendiri. Jadi misi Bukalapak itu adalah kita ingin menciptakan ekonomi yang adil untuk semua. Jadi memang kami melihat saat ini di Indonesia itu bisnis e-commerce memang kelihatannya tumbuh dengan pesat ya. Pasarnya tumbuh, pemainnya juga banyak. Tapi yang kita lihat secara umum transaksi itu sebagian besar, mungkin sekitar lebih dari 90% ya, itu masih terjadi secara offline. Ini ada dua penyebabnya. Kita lihat pertama digital divide, yang kedua financial divide nih, atau inklusi. Digital divide, nggak semua orang itu nyaman bertransaksi dengan menggunakan teknologi ya. Dan financialnya memang nggak semua orang punya digital currency, punya kartu kredit, punya rekening bank dan sebagainya ya. Jadi Bukalapak itu dari awal hingga sekarang itu kehadirannya kita harapkan untuk semua orang bisa melakukan jual beli barang dan jasa, baik itu secara online maupun offline dengan cara yang mudah dan nyaman lah ya. Jadi approach-nya kita ada dua. Pertama dengan aplikasi Bukalapak online marketplace untuk transaksi online, juga untuk mitra Bukalapak yang aplikasi ini untuk warung supaya pelanggan-pelanggannya juga bisa untuk transaksi secara offline. Jadi secara umum memang kita akan tetap fokus di dua aplikasi ini, marketplace Bukalapak, mitra Bukalapak untuk yang offline, dan tentunya selalu fokus pada pertumbuhan. Jadi kita ingin nambah jumlah sellers, jumlah warung yang kita onboard, pembeli, dan transaksi tentunya yang kita inginkan penambahannya itu naik dari sisi kualitas maupun juga dari kuantitasnya, dan tentunya mulai dari tahun lalu dan sekarang juga kita akan fokus menuju perusahaan yang sustainable. Lalu Pak Rahmat, ini kan Anda sudah punya rencana tadi yang menjadikan program offline menjadi online dan sebagainya. Bahkan juga Anda juga punya rencana bagaimana, kalau nggak salah Bukalapak ingin menjadi e-commerce pertama yang meraup keuntungan setelah selama ini katakanlah e-commerce memang kan salah satu strateginya adalah melakukan promosi besar-besaran nih. Nah, ketika COVID terjadi nih Pak, dimulai mungkin cut off-nya dari sekitar bulan Maret ya, itu apakah ada gangguan atau ada turn putar balik arah atau manuver kemudian yang dilakukan Bukalapak sehingga ini bisa mengakselerasi dengan situasi terkini? Ya, tentunya COVID-19 ini adalah sesuatu yang tidak kita rencanakan dan merubah semua rencana semua orang lah ya intinya. Tapi secara garis besar tujuan kita tetap ya, kita ingin terus tumbuh, tapi dalam kondisi ini ya kita perlu menyesuaikan cara bekerja dan beroperasi tentunya. Jadi terutama dengan social distancing ya, kewajiban ini ada dua sisi. Dari satu sisi kita tentunya perlu memprioritaskan keselamatan dan kesehatan karyawan, tapi di sisi lain banyak orang yang butuh kehadiran e-commerce karena mereka yang tadinya bisa berbelanja secara fisik, tapi dengan social distancing
dia juga harus sekarang berbelanja lewat e-commerce. Jadi keberadaannya kami dan kami harus terus bisa beroperasi dan melayani pelanggan tentunya dengan senormal mungkin ya. Dan ya. Berarti Pak Rahmat ada sebuah SOP baru kira-kira yang diterapkan Bukalapak sebelum pandemi terjadi mungkin ya. Karena saya juga di salah-salah ketika membeli paket dari e-commerce misalkan. Kalau ini SOP-nya berarti ketika sebelum dikirim kepada pelanggan sudah bersihkan lah kira-kira gitu ya, sudah dilakukan semacam SOP pandemi gitu Pak. Ya, jadi yang pertama tentunya satu sisi kita harus tetap menjaga kita bisa beroperasi, tapi di sisi lain kita harus jaga tadi dengan kondisi pandemi. Jadi kalau di kantor ya, pertama ya kita meminta untuk hampir semua, kalau ya bisa practically everyone di kantor ya, itu untuk bekerja dari rumah. Dan untuk skeleton kru kita yang ada di kantor ya kita juga ada protokol-protokol tertentu yang kita harus selalu jaga supaya menjaga kesehatan mereka. Untuk customer memang kita juga kerjasama juga dengan partner-partner logistik kita untuk ibaratnya contactless delivery ya. Jadi kebetulan untuk delivery ini kita udah kerjasama juga dengan logistik companies kan, jadi kita masalah tadi itu udah kita bicarakan dan kita coba usahakan agar bisa contactless delivery ya, seperti yang lain-lain juga. Dan yang ini juga yang kita lakukan adalah kita coba mengedukasi partner-partner kita, terutama warung misalnya, bagaimana caranya bisa beroperasi dengan protokol kesehatan. Jadi waktu itu pada saat awal kita nge-launch ada video bagaimana caranya tukang warung itu bisa melayani customer tanpa menyinggung perasaan, tapi ya ibaratnya kalau bisa mengurangi kontak, atau kalau udah selesai cuci tangan, kemudian kita translate itu ke bahasa-bahasa daerah gitu ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Medan, Makassar, dan sebagainya. Ini karena kita tahu juga kalau warung-warung itu biasanya masih banyak yang menggunakan bahasa daerah. Jadi ada beberapa sih yang kita coba sesuaikan untuk tetap melayani customer dalam kondisi seperti ini. Baik, artinya para customer Bukalapak sebenarnya sudah tidak perlu khawatir lagi Pak, yang karena SOP pandemi COVID sudah benar-benar dijalankan oleh Bukalapak. Jadi nggak usah khawatir seperti yang tadi saya rasakan, khawatir ketika menerima paket ataupun setelah membeli paket gitu Pak ya. Baik, lalu kemudian kalau soal ini ya, saya pikir selalu tetap berhati-hati ya. It's fine, it's good to be careful all the time ya. Jadi kita jaga, tapi di sisi lain user juga harus jaga. Baik, jadi tidak usah panik berlebihan, kira-kira gitu ya Pak Rahmat ya. Ya, betul Pak, kita sama-sama ya. Baik, lalu kemudian nih Pak, konon kan kabarnya ketika pandemi banyak orang transaksinya tadi sudah kita bahas di awal berubah dari offline menjadi online. Berapa besar peningkatan transaksi di Bukalapak Pak semenjak pandemi ini terjadi? Ya, jadi begini, mungkin kalau kita lihat secara umum dulu ya, secara agregat kenaikannya di Bukalapak baik itu secara transaksi maupun secara value itu total ya, itu memang naik ya, lumayan lah gitu ya. Kalau kita pecah lagi, ini berarti di atas ini 20% Pak ya kira-kira ya. Saya nggak bisa bilang gitu, tapi double digit growth. Yang perlu mungkin saya sampaikan, kita bisa bagi ya. Jadi kalau kita lihat pelapak kita, ada yang naik cukup signifikan ya, tapi ada yang turun juga gitu. Jadi ini kita nggak bisa bilang semuanya menikmati gitu. Ini kalau kita lihat ya ada beberapa segmen yang memang naik. Berarti hanya seller-seller tertentu ya Pak ya yang mengalami kenaikan selama COVID ini ya, mungkin salah satunya alat kesehatan gitu. Selain alat kesehatan apa lagi Pak? Ya, jadi ada beberapa segmen yang naik dan ada juga yang turun gitu. Kalau kita lihat memang ini ada timingnya. Jadi dari awal
mungkin pada saat bulan-bulan Maret ya, itu yang naik itu alat kesehatan, sanitasi, itu ya orang pada cari hand sanitizer, cari masker dan sebagainya gitu. Itu melonjak dengan cukup tajam. Terus mungkin selanjutnya sekarang orang setelah itu ya orang kita lihat juga kenaikannya berbeda. Jadi rumah. Jadi kenaikannya itu adalah barang-barang yang biasanya orang lakukan di rumah. Barang untuk bekerja, alat kantor dan sebagainya, household goods gitu, barang-barang hobi. Itu juga kita lihat ada kenaikan karena ya misalnya contoh penjualan mobil dan motor memang turun secara umum, tapi spare part mobil dan motor malah naik gitu. Karena mungkin banyak yang pengen beresnya di rumah ya, dia ada waktu dan sebagainya. Alat-alat masak itu banyak yang naik, mungkin pada bosen nggak bisa keluar, dia belajar masak sendiri dan sebagainya. Nah, sekarang kalau kita lihat akhir-akhir ini yang naik adalah benda-benda yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Jadi parcel, kenaikan juga mungkin untuk gift dan sebagainya, parcel ya. Tapi yang turun memang ya benda-benda yang orang sekarang bisa tidak dipakai untuk keluar ya, benda-benda yang dipakai untuk keluar rumah dan benda-benda yang bisa ditunggu gitu. Jadi kita lihat ada penurunan untuk elektronik, itu ada penurunan lumayan, durable goods, dan juga baju-baju juga ada penurunan gitu ya. Baik Pak, seperti itu. Ini saya mau coba bacakan pertanyaan dari audiens kita nih. Tapi udah banyak sekali dari tadi yang pertanyaan nggak enak kalau tampaknya tidak saya tanyakan ke Bapak. Ini ada pertanyaan dari Siva Nurhaliza. Tanya nih, tadi kan Bapak sudah menjabarkan. Sebenarnya cara di pandemi COVID ini kan ada juga kompetisi lah ya dengan e-commerce lain. Lalu cara bertahan Bukalapak menghadapi kompetitor di tengah pandemi ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi kalau di kami di Bukalapak itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kami melihat sebenarnya pasar pembelanjaan retail secara online ini masih sangat luas ya. Jadi pasarnya masih sangat besar. Jadi apa yang kita lakukan di Bukalapak itu kita coba pelajari apa aja kebutuhannya ya, apa aja kendalanya, dan kita coba kembangkan inovasi dan produk ya, teknologi untuk bisa melayani itu. Jadi mungkin kalau kita lihat tadi kita ada online marketplace Bukalapak, kita sudah cukup lama, sudah cukup mature. Saat ini kita punya user mungkin udah hampir 100 juta orang ya. Tapi yang kita juga dengan merchant sekitar 5 jutaan di aplikasi online kita. Yang kita juga cukup banggakan ya adalah di Bukalapak ini juga punya network offline warung yang mungkin bisa dibilang paling signifikan ya dibanding players e-commerce lain gitu. Jadi kita mungkin punya sekitar 4 offline mitra Bukalapak. Jadi kalau kita bisa lihat bayangan kami ya, Bukalapak ini platform commerce yang paling lengkap. Jadi mau online ada, mau offline nanti kita bisa, ya tergantung yang mana ya. Kalau misalnya di situ signalnya kurang bagus ya, dia maunya belanja di warung, kita bisa layanin. Kalau misalnya dia bisa pakai online, dia bisa layanin. Yang warung ini bisa cari barang juga di marketplace kita dan sebagainya. Jadi
ya kita fokus di situ. Tentunya kita selalu coba bersaing juga dari sisi pelayanan dan sebagainya gitu ya. Jadi fokusnya adalah istiqomah kepada segmen dan kita selalu meningkatkan coba meningkatkan pelayanan kita kepada customer kita. Terima kasih. Baik, artinya ini sudah komplit sekali ya, sudah produknya lengkap, banyak, lalu kemudian juga masyarakat juga punya option. Tidak hanya mereka online, saat offline mereka juga bisa belanja ke lokasi terdekat kalau sinyalnya lagi kurang bagus kira-kira di daerah mereka gitu Pak ya. Itu yang kita coba usahakan. Baik, lalu kemudian pertanyaan lagi nih Pak dari Noval Vidya, katanya strategi bisnis apa sih sebenarnya? Ini kan COVID baru udah berlangsung dari bulan Maret nih Pak sampai bulan Mei ini, dan ini mungkin belum berhenti katakanlah, masih terus berjalan. Lalu strategi bisnis apa yang kemudian sudah dirancang oleh Bukalapak agar kemudian Bukalapak ini tetap mendapatkan pasar berjalan dalam waktu-waktu ke depan? Ya, jadi mungkin yang kita bisa bilang ya, COVID ini adalah sesuatu yang akan kita ingat ya, atau akan mengubah cara kita berinteraksi dan sebagainya. Jadi kita bisa bayangkan, kita udah lihat shift-nya orang-orang yang tadinya mungkin nggak nyaman bertransaksi secara online, ini mungkin terpaksa gitu ya, terpaksa atau berubah menjadi pengguna online, marketplace gitu ya. Jadi mungkin yang kita bisa lakukan pertama adalah memastikan pertama ini bahwa mereka bisa menggunakan itu. Jadi kita juga lihat ya, ada beberapa, begitu ada shifting, ada pengguna baru, pertama kita lihat ada fraudster gitu ya, biasanya ingin mengambil keuntungan dari orang-orang yang masih baru gitu menggunakan itu. Jadi kita juga banyak melakukan edukasi kepada customer kita, dan juga di aplikasi kita juga taruh beberapa rambu-rambu gitu ya, jangan lakukan ini, supaya orang yang baru pakai itu bisa lebih nyaman. Kemudian yang kedua, tentunya kita memastikan bahwa barang-barang yang dicari itu ada gitu ya, orang-orang bisa belanja. Jadi kita terus terang lagi sibuk lah meng-onboard merchant-merchant yang baru gitu. Jadi merchant-merchant yang baru banyak, dia pengen pengen coba masuk ke platform Bukalapak, ya kita onboard supaya mereka bisa jualan. Ini juga berkaitan sih sebenarnya, barusan kemarin Pak Jokowi baru saja meluncurkan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Jadi gerakan ini terus terang menarik sekali ya. Kita ya, Bukalapak itu sangat terlibat dari awal, dari tataran ide sampai diluncurkan, kita very heavily involved ya. Karena kita juga ngelihat nih, terus terang ini ada kesempatan yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita lewat COVID ini. Jadi tadinya dengan globalisasi, supply chain global itu sangat mudah gitu ya, sangat mudah dan murah, barang-barang asing membanjiri pasar Indonesia, dan ini ya terfasilitasi juga, jadi orang bisa belanja gitu dan sebagainya. Dengan adanya COVID kan itu supply chain-nya terganggu gitu ya, jadi lebih sulit untuk import, bahasa kasarnya. Jadi kita ngelihat ini sebagai suatu blessing in disguise buat pengusaha Indonesia, terutama pengusaha UMKM, karena Indonesia punya pasar yang sangat besar ya. Jadi keinginan kita juga kita launch, dan kita minta waktu itu sama pemerintah, ayo dong kita sama-sama aja bikin gerakan ini gitu. Karena kalau enggak, message-nya nanti beda-beda gitu. Tiap orang mempromosikan, tapi kalau dari atas, dari Pak Presiden sampai semua ikut ini, gerakan ini, saya pikir message-nya jelas.
Nah, PR kita adalah dari sudah ada demand side-nya kita coba dorong dengan gerakan ini, Bangga Buatan Indonesia dari sisi branding. Kita tentunya juga ada program-program promosi. Pemerintah juga akan meluncurkan program agar Kementerian Dalam Buatan Indonesia dari UMKM. Nah, sekarang dari sisi produsen sendiri juga harus bisa konsisten, harus bisa meningkatkan kualitas, harus bisa meningkatkan kapasitas produksi, dan tentunya harus fleksibel juga untuk mendistribusikan barangnya dengan cara omnichannel. Jadi kalau selama ini hanya lewat offline, boleh coba juga untuk menjual barangnya dengan cara online gitu. Nah, hal-hal seperti ini akan kita coba bantu ya. Jadi pembelinya kita edukasi supaya merasa nyaman untuk berbelanja. Kemudian tentunya dari sisi supply-nya juga kita dorong supaya makin banyak UMKM terutama yang sesuai dengan misi kita bisa masuk ke Bukalapak untuk bisa bertransaksi. Hopefully karena kami adalah marketplace, Pak, jadi pasar itu akan tumbuh dengan baik kalau pasarnya rame gitu. Kalau banyak orang yang lalu lalang dan berbelanja di pasar itu. Itu sih dari kita. Semakin banyak lapaknya dan semakin variatif, tentu akan makin banyak yang berbelanja di Bukalapak, kira-kira begitu, Pak. Artinya ini juga berpeluang buat UMKM. Selama ini kan memang Bukalapak ini kebanyakan dari UMKM, Pak ya. Mudah-mudahan ini menjadi peluang mereka. Catatan Pak Rahmat tadi cukup menarik. Satu, memperbaiki produknya biar lebih bagus lagi. Bicara mengenai perbaikan kualitas produk nih, Pak. Ini terkait dengan misalkan bagaimana caranya Bukalapak mengedukasi atau UMKM dalam, ada nggak sih misalkan program di Bukalapak ini mengedukasi UMKM agar kemudian produk-produk mereka semakin kompetitif di tengah produk-produk global tidak bisa masuk secara lancar ke Indonesia? Iya, jadi mungkin begini, kalau di Bukalapak itu kalau kita lihat mata rantai ya. Jadi kalau kita lihat dari ujung ada pembeli, kemudian ada penjual ya, dan ada produsen. Jadi kalau produsen itu dia mengambil resiko produksi gitu ya. Kalau pedagang ya itu mengambil resiko inventory dan distribusi ya. Kemudian tentunya kami yang di marketplace mempertemukan pedagang tadi dan pembeli. Jadi ya apa yang kita bisa lakukan sebenarnya, dan ini kita sangat well versed ya, sudah punya pengalaman yang luar biasa dan panjang, itu adalah membawa, istilah saya biasa adalah membawa pembeli ke depan pintu gerbangnya si penjual ya. Kita mendekatkan mereka. Dan tentunya kalau pembelinya banyak, itu akan timbul dorongan-dorongan. Mereka akan butuh sesuatu, mereka akan butuh kapasitas tertentu, mereka akan butuh kualitas tertentu. Kalau dari sisi skill-nya sendiri, memang terus terang ini bukan sesuatu yang forte-nya kita ya. Jadi kami mengajarkan seorang pengrajin yang lebih baik. Nah, untuk itu sebenarnya apa yang kita lakukan, kita bekerja sama terus terang dengan banyak pihak ya. Salah satunya pemerintah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah. Jadi ibaratnya monggo buat barangnya ya. Kalau barangnya udah ada, kita bisa cerita juga yang barang yang orang cari biasanya seperti ini gitu. Kita bisa ceritakan. Kemudian untuk membungkus itu tadi, untuk mempertemukan tadi kan kita butuh pedagang ya. Nah, pedagangnya ini kita juga ajarkan biasanya misalnya cara mengemas, cara memfoto gitu ya. Ibaratnya marketingnya lah ya, marketingnya seperti apa supaya bisa menarik. Nah, hal-hal seperti ini yang kita tentunya butuh. Kita nggak bisa kerja ini sendiri ya. Dan ya, tapi dari Bukalapak kita tujuan kita yang terutama adalah kita bisa support juga
menjelaskan kira-kira barang yang dicari orang itu seperti apa, dan yang terakhir kita bisa guide gitu ya, bagaimana caranya menjadi merchant yang berkualitas gitu. Itu sih yang apa, jadi bagi-bagi tugas. Tapi saya juga ngeliat sih dari sisi pemerintah sangat excited dan eager ya untuk mendorong ini. Dan satu hal yang kemarin kita usulkan juga di gerakan nasional itu, dan mudah-mudahan bisa sudah, ibaratnya udah sampai ke level yang tertinggi dan mudah-mudahan bisa di-execute ya. Itu adalah masalah sertifikasi. Jadi kita lihat biasanya kalau makanan itu butuh sertifikasi BPOM dan halal misalnya. Kalau branded goods butuh pendaftaran HACCI. Dan misalnya untuk benda-benda yang bersifat teknis butuh SNI. Hal-hal seperti ini yang kita bilang jika diperkenankan kita bisa bentuk semacam crash program ya, agar UMKM kita itu bisa mendapatkan sertifikasi tadi yang dibutuhkan. Mungkin bisa kita bantu fasilitasi, tapi karena itu wewenang pemerintah, ya ini kita perlu kerjasama sama mereka gitu ya. Dan ibaratnya kita akan terus mengingatkan dan mengingatkan dan mendorong ini kepada pemerintah, dan hopefully so far diskusinya cukup produktif ya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai segera gitu. Amin. Mudah-mudahan pemerintah mendengar ini, Pak, dan kemudian terus melanjutkan agar UMKM kita produk-produknya lebih baik dan semakin menarik. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, kembali ke soal masa pandemi COVID-19 nih, soal strategi dan manuver Bukalapak. Ini ada pertanyaan, apakah ini kan selama COVID banyak juga perusahaan yang kolaps, kemudian melakukan banyak strategi agar perusahaan mereka untuk bertahan, ada yang melakukan efisiensi dan sebagainya. Kalau Bukalapak sendiri juga melakukan hal serupa nggak, Pak? Misalkan apakah efisiensi dalam hal pemotongan budget dan sebagainya? Ya, jadi mungkin pertama kita sampaikan ya, alhamdulillah kita berada di segmen yang cukup resilient gitu ya. Jadi kita ibaratnya dicari orang lah saat ini. Kita bersyukur sekali. Cuman memang dalam kondisi seperti ini dan juga sebagai perusahaan startup, tentunya kita biasanya masih butuh support ya dari ya pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Ya karena kondisi global seperti ini masih belum jelas ya, kita belum tahu kapan ini berakhir dan sebagainya. Menurut kami di manajemen Bukalapak, it's only prudent untuk kita juga ikut ibaratnya berhemat lah ya, berhemat ya. Karena hemat itu katanya apa, pangkal kaya, atau hemat itu ada sesuatu yang prudent dan responsible to do. Ya, ya kita coba untuk mengurangi hal-hal yang menurut kita bisa kita kurangin atau kita tunda dulu gitu, bisa. Tapi yang kita fokuskan adalah kita tentunya jaga operasional kita. Gitu. Kita memastikan operation kita masih bisa melayani demand dan growth-nya gitu ya. Karyawan kita juga bisa ibaratnya bekerja dengan baik dan bekerja dengan tenang sambil jalan, tapi ya kita perlu pastikan kita punya cash flow dan ya cash situation itu napas kita ya sepanjang-panjangnya gitu. Jadi ini yang kita coba lakukan. Tentunya is not business as usual, tapi operation as usual gitu ya. Itu yang kita coba lakukan di Bukalapak. Baik. Jadi bagaimana Bukalapak mengatur nafas panjang, karena ini sprintnya kayaknya masih jauh nih, Pak ya. Jadi ada banyak hal yang perlu kita efisiensi. Baik, lalu kemudian Pak, ini karena kebetulan banyak investor yang menjadi followers daripada IDX ya. Kalau banyak juga nih penasaran. Selama ini kan Bukalapak banyak mendapatkan pendanaan dari luar dan sebagainya. Ada nggak sih kemudian kemungkinan Bukalapak itu akan atau punya rencana ke depan, entah setahun, 2 tahun, atau 3 tahun ke depan untuk listing di Bursa Efek agar para buyers atau para pelapak juga ikut memiliki saham daripada Bukalapak? Ya, jadi begini, kalau misalnya kita cerita soal IPO ya, IPO itu adalah keputusan pemegang saham. Jadi
kalau ditanya keinginan dan kapan, saya belum bisa jawab secara gamblang gitu ya. Tapi yang menjadi wewenangnya manajemen adalah mempersiapkan jika itu terjadi ya. Jadi memang saya sendiri baru join Bukalapak di awal tahun, dan waktu itu sudah saya sampaikan kepada teman-teman, fokus kita adalah memastikan Bukalapak ini sustain, ya, sustainability is our focus, dan juga ya bagian dari situ untuk persiapan Bukalapak menjadi perusahaan yang hopefully dalam waktu ya tertentu ya, dalam suatu kurun periode tertentu itu menjadi perusahaan yang IPO ready gitu. Jadi punya infrastruktur, punya governance, ya kasarnya kalau mau di IPO-in udah nggak harus gerasa-gerusu lagi gitu, kita udah tahu gitu what to expect, what to do gitu. Ya kebetulan saya sendiri pernah punya pengalaman untuk meng-IPO-kan ya couple of perusahaan, dan pernah juga jadi direktur perusahaan TBK. Jadi ya ini apa ya, saya ke bursa ikut tekan tombol juga dan sebagainya, tapi di perusahaan yang dulu ya. Jadi very familiar juga. Baru lah Pak ya, ketika para pemegang saham bilang, ayo minggu depan IPO Bukalapak udah siap, kira-kira gitu Pak ya. Ya mungkin bukan minggu depan, tapi ya sometime ya kita perlu, perjalanannya memang masih ada gitu, kita masih ya ibaratnya dari perusahaan startup yang ya menjadi perusahaan TBK itu perjalanannya memang adalah perlu kita beresin one by one gitu. Tapi message-nya udah kita sampaikan, kita pengen Bukalapak itu IPO ready gitu, intinya. Baik, luar biasa. Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bayu Eko. Bayu Eko nih tanya, kata inovasi marketplace Anda dibandingkan marketplace yang lain, yang membedakan apa strateginya? Ya, saya sebenarnya nggak tahu ya marketplace lain. Jadi kalau misalnya ibaratnya masing-masing warung gitu punya cara masing-masing. Jadi ya kalau orang suka lah, karena saya nggak pernah kerja di warung sebelah, saya hanya bisa tadi fokus ya. Iya ya, kita perlu ibaratnya kalau masak ya, yang mana yang enak gitu kan, terserah lidah masing-masing gitu. Lidah masing-masing. Jadi yang tadi saya sudah sampaikan, fokus kita itu Bukalapak itu dari lahir itu dibuat untuk ibaratnya melayani segmen-segmen yang kurang terlayani gitu, atau underserved. Makanya suka dibilang UMKM gitu. Jadi memang dari Mas Zaki ya sebagai founder, pikirannya itu selalu rakyat ya, atau masyarakat. Jadi selalu UMKM, selalu mass market, lower, middle to lower gitu, segala macam gitu. Dan ini yang membuat cara kita bekerja mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lain. Yang tadi saya sampaikan, kita punya aplikasi Bukalapak online marketplace itu cukup signifikan ya, salah satu yang terbesar. Tapi di sisi lain mungkin ada yang online marketplace lagi yang lebih besar ya, dengan berbagai promosi dan sebagainya, kita tahu juga. Tapi yang mungkin paling menarik adalah sebagai perusahaan e-commerce yang invest a lot of energy dari 3 tahun terakhir dan resources ya, untuk membangun network hampir 5 juta warung dan agen offline, itu hanya Bukalapak. Kalau kita, jadi kalau dibilang online ada yang lebih besar, ada offline, kayaknya kita yang paling besar.
Tapi kalau digabung online dan offline, Bukalapak kami yakini adalah yang paling komplit gitu. Kenapa? Karena itulah yang dicari Pak sama segmen kita. Ya, jadi tadi ada orang mau belanja. Kalau orang mass market, dia mungkin nggak punya kartu kredit gitu, atau nggak punya rekening bank. Dia sukanya belanja di warung. Bagaimana caranya warungnya tadi dia bisa melayani dia gitu. Jadi kita harus bikin aplikasi untuk warung supaya bisa orang itu belanja gitu dan sebagainya. Nah, tentunya warung itu juga bisa maju dengan kita punya distribution network yang offline, tapi bagus juga kalau dia bisa memanfaatkan online marketplace kita juga. Gitu. Jadi warung belanja dari kita, terus dia jual lagi di masyarakat di sekitarnya. Hal-hal seperti ini lagi sedang kita kerjakan. Sebenarnya awalnya secara organik aja. Kita tahu nih, kita kerjain online kok tumbuh gitu ya, tapi orangnya itu aja gitu ya. Orangnya dapat diskon di sini, pindah ke sono, dapat diskon sini, pindah ke sini gitu kan. Jadi seakan-akan kita menggarami lautan gitu ya misalnya. Padahal niatnya kan kita ingin expand the market. Nah, setelah kita teliti, ternyata ada segmen nih yang kurang terlayani. Itu orang-orang yang belum bisa melewati financial divide tadi, financial inclusion. Dia belum nyaman bertransaksi dengan offline, dengan online. Jadi orang-orang seperti ini nih yang kita coba lakukan. Ya itu sih. Jadi kadang-kadang memang kelihatannya Bukalapak itu grassroots ya movementnya ya. Tapi itulah Bukalapak. Kita memang dari awal, dari zamannya Mas Zaki, fokus untuk Indonesia banget gitu, fokus untuk ngelayanin UMKM, masyarakat yang umum, dengan cara yang mungkin yang lebih ke grassroots lah ya. Kita datang silaturahmi ke komunitas-komunitas dan sebagainya, dan bikin tadi network warung-warung tadi. Dan so far kalau kita lihat secara angka ya, secara total transaksi kita tumbuh gitu, secara customer kita tumbuh, revenue tumbuh gitu ya, dan cost kita juga bisa kita jaga ya. Insya Allah kita ngelihat mudah-mudahan tadi tujuan kita ya, saya mungkin bukan pakai kata-kata paling cepat untung gitu ya, tapi yang paling bisa cepat sustainable atau berdikari. Apa itu sustainable? Ya kita punya cash in and out itu lebih besar yang in daripada yang out. Kita bisa bekerja secara baik secara umum tanpa perlu support yang berlebihan dari pihak-pihak lain, dan ya, kami juga pikir setelah 10 tahun strategi yang kita raise money yang banyak, kemudian kita ibaratnya tadi bakar duit gitu-gitu, itu mungkin sudah nggak cocok lagi di Bukalapak. Yang kita lakukan adalah ya tentunya kita invest ya, kita tentunya masih spend untuk acquisition, itu wajar, tapi dengan cara-cara yang kita dan tentunya juga kita bisa ngelayanin customer kita dengan baik dan terus menerus tanpa harus bergantung kepada ya suntikan dana dari luar ya. Ya mudah-mudahan kita bukan bilang kita nggak butuh suntikan dana, kita selalu butuh, tapi kalau bisa dilakukan secara bertanggung jawab, secara sustainable, itu yang kita inginkan di Bukalapak. Baik, berbicara soal tadi yang targetnya Bukalapak, segera cepat mendapatkan cash in, kira-kira lebih besar daripada cash out. Kalau berbicara angka, Pak, mungkin agak sedikit bisa dimention walaupun tidak detail. Sudah seberapa persen sih kira-kira cash flow-nya Bukalapak ini mendekati target tersebut? Apakah sudah mau mendekati 80% kah, atau masih 70% kah, atau seperti apa, Pak? Mungkin bisa saya bilang seperti ini. Kalau kita cerita
kalau tadi kan terlalu spesifik ya, jadi kita bukan perusahaan publik, tapi bisa saya bilang angka 2019 itu jauh lebih baik daripada 2018 gapnya, dan kita lihat 2020 ini juga akan jauh lebih baik daripada 2019. Jadi perjalanannya kita lihat sudah on the right track ya, karena memang ini ya, namanya perusahaan teknologi, kita invest in the best technology, the best infrastructure. Kita juga punya big talent ya. Kita punya 2.000 orang pegawai. Mungkin hanya belasan expatriate ya. Kita hampir semua orang kita itu ya, orang Indonesia. And karena orang Indonesia teknologi katanya langka gitu ya. Mahal Pak, bukan mahal sih. Ya inilah, mereka very talented, so mereka get value lah. Mereka juga bukan sesuatu yang bisa didapat. Itu salah satu komitmen Bukalapak juga ya. Kita pengen menjadi tempatnya orang-orang Indonesia, the best and the brightest yang ingin berkiprah secara teknologi untuk bekerja, tapi juga yang tadi harus di Bukalapak harus punya rasa sayang gitu terhadap UMKM dan rasa sayang terhadap masyarakat juga, karena kita deal with that gitu ya. Kita bukan bisnis yang glamour ya, yang kelihatannya wah hebat nih, unicorn gitu-gitu. Of course kita unicorn, of course kita juga sering dikenal orang, dipanggil orang, tapi itu bukan menjadi tujuan kita ya. Tujuan kita pengen ibaratnya tadi lapak-lapak kita, warung-warung kita bisa mendapatkan manfaat dengan keberadaannya teknologinya Bukalapak. Pegawai-pegawai kita bisa semangat, bisa belajar, bisa tambah jago, bisa cari hidup yang baik gitu ya di kita. Pemegang saham kita juga nanti happy gitu ya, karena dia juga senang investasinya balik gitu dan dapat return. Itu sih yang kita coba inginkan ya. Buat kita sih baik. Misalnya ada yang nanya jadi unicorn, jadi dekakorn, that's not our target at the moment. Bukan itu yang kita pikirin. Kita pengen terlalu tumbuh aja buat semua. Halo? Baik. Kalau bicara kemudian, ini kan lagi bulan Ramadan dan bulan COVID, ada nggak sih Pak di Bukalapak program-program khusus nih, mungkin audiens kita saat ini juga para pelapak mungkin yang ingin tahu apa sih program-program khusus Bukalapak menjelang Idul Fitri? Mungkin ada program-program khusus yang mungkin Bapak bisa sampaikan biar mereka juga ingin tahu. Ya, jadi tadi kalau kita cerita COVID ya, pertama kalau sisi COVID memang kita ada beberapa inisiatif. Waktu awal inisiatif kita ingin memastikan aja bahwa orang bisa mendapatkan kebutuhan, ya. Jadi kebutuhannya bisa informasi, bisa transaksi. Jadi untuk informasi kita bikin ada kayak pantau corona, ya, orang bisa ngecek berita-berita, bisa mengecek edukasi, how to handle, ada dokter dan sebagainya, kita buat itu. Kemudian untuk transaksi tadi kita sampaikan sudah kita bikin juga transaksinya kita jaga supaya nggak ada nggak ada gap ya, jangan sampai down gitu, jangan sampai berhenti kita bekerja karena COVID. Dan habis itu kita terutama alat kesehatan dan alat-alat rumah tangga. Jadi adalah beberapa promo-promo gitu ya, promo gratis ongkir untuk alat kesehatan dan makanan, alat-alat rumah tangga, itu kita buat seperti itu. Kerja baik. dengan. Kemudian ini berbicara ya. Halo Pak. Ya, sorry. Ya, ini berbicara soal COVID-19 ini kan belum ada yang bisa menebak nih Pak, sampai kapan berakhirnya. Ya. Banyak yang sudah membuat planning ke depan seperti apa, ketika COVID setelah Idul Fitri, bahkan sampai akhir tahun. Kalau Bukalapak sendiri sudah punya semacam strategi bagaimana kemudian menghadapi COVID yang terus berlangsung sampai akhir tahun atau mungkin sampai tahun depan?
nggak strategi khususnya Bukalapak? Ya, I think kita sih selalu saat ini berpikir di Bukalapak ya, COVID ini seperti ini sampai enggak gitu ya, sampai enggak ya. Jadi kalau misalnya udah berhenti baru kita bilang berhenti gitu. Jadi ya kita akan stretch kita punya operation dan resources sampai bisa dideklar seperti itu. Jadi asumsi kita tadi misalnya kayak pelapak kita juga kita coba edukasi ya, edukasi bagaimana caranya supaya bisa tetap berdagang dengan kondisi COVID. Kemudian pelapak yang masih offline kita juga coba on board ya, kita bikin program-program tentunya bersama dengan pemerintah. Ada beberapa hal yang tadi yang ingin kita lakukan secara offline ya kita tunda dulu, ya itu sih Baik, Pak Rahmat, kemudian mungkin ada nggak, mungkin sebagai pertanyaan terakhir dari saya, ada nggak imbauan Anda kepada para pelapak, para UMKM, statement dari komunitas Bukalapak di Banjarmasin kayaknya nih, yang mengatakan kami masih optimis di Bukalapak ya. Ada imbauan dari Anda nggak sebagai leader daripada Bukalapak kepada UMKM dan para pelapak dalam ada tetap optimis di dalam menghadapi COVID-19? ya. Jadi ini juga yang saya sampaikan kepada teman-teman di Bukalapak ya. Dalam kondisi yang tidak menentu gitu ya, hidup itu penuh dengan ketidakpastian dan pasti akan ada challenge seperti ini gitu. Mungkin kalau dua generasi di belakang ada perang gitu misalnya, ya ini mungkinlah ujiannya generasi kita gitu. Kita selalu saya minta teman-teman untuk ibaratnya nggak bisa kita ubah ya, yang udah given masalah pandemi dan sebagainya ya kita serahkan lah, kita pasrahkan kepada yang di atas. Tapi apa yang kita bisa gitu. Jadi tentunya kontrol operasional, kita bisa kontrol barang apa yang bisa kita jual, kita bisa kontrol cara kita menjual seperti apa dan sebagainya. Mari kita fokus ke situ dan terus optimis gitu. Karena ini insya Allah badai pasti berlalu lah intinya gitu. Dan peluangnya sekarang banyak. Tadi ibaratnya pasar globalisasi sedang dan negara yang consumption-nya paling besar itulah yang bertahan. Dan Indonesia itu domestic consumption-nya besar. Mari kita lihat benda-benda apa aja yang selama ini mungkin kita beli dari luar negeri, kita coba bikin sendiri. Insya Allah nanti ada yang beli dan ya kita usahakan juga, dan kami di Bukalapak akan selalu berusaha untuk menjadi melakukan transaksi jual beli secara baik, ya menciptakan sistem perdagangan perekonomian yang adil dan merata ya untuk semua orang. Semoga para teman-teman UKM dan para pelapak terus semangat berjualan, menyajikan produk-produk terbaiknya untuk masyarakat Indonesia. Sekali lagi, terima kasih Pak Rahmat sudah sharing bersama kami. Semoga Bukalapak terus sukses menjadi e-commerce Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Rahmat. Selamat siang. Terima kasih. Siang. Baik, teman-teman, tadi kita sudah berbicara hanya dengan Pak Rahmat, tentu banyak insight, informasi yang Anda dapatkan tentang Bukalapak selama COVID-19.